الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, menghafal Al-Quran telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Mesir contohnya, dari total 67 juta jiwa penduduknya, 12,3 juta atau sekitar 18,5% adalah para penghafal Al-Quran. Selain itu, ada juga negara Pakistan, di mana dari 7 juta jiwa penduduknya adalah penghafal Al-Quran. Juga ada negara Libya, dari 1 juta penduduknya, sekitar 20% adalah penghafal Al-Quran. Dan hal tersebut mereka jadikan sebagai gaya hidup. Namun, dari sekian banyaknya negara di dunia, ada sebuah negara di benua Afrika yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran yang sangat luar biasa. Negara tersebut bernama Sinqit, atau yang lebih dikenal dengan nama Mauritania. Negara Sinqit dihuni oleh penduduk yang mayoritasnya berasal dari suku-suku Arab. Kebanyakan dari mereka bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang merupakan putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Sebagian yang lain bernasab kepada sahabat Ansor, dan sisanya bernasab kepada Humair. Sinqit merupakan sebuah negara yang berada di gurun Sahara yang kering juga gersang. Bahkan kerap kali badai pasir menerjang wilayah tersebut. Namun, di tengah cekaman alam yang keras itu, tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia dilahirkan. Sinqit berhasil menjadi negara yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia, hingga banyak negara-negara lain yang menaruh rasa hormat dan kagum kepadanya. Bukan hanya karena kekayaan ilmu yang dimilikinya, namun juga sistem pendidikan di sana yang sangat luar biasa, hingga mampu melahirkan banyak ulama yang mempunyai kredibilitas tinggi, khususnya dalam bidang ilmu Al-Quran. Apa yang terjadi di negara Sinqit bukanlah suatu kebetulan belaka. Tentu banyak faktor yang mendukungnya, hingga mampu membuat negaranya menjadi salah satu negara terbaik dalam menghafal Al-Quran. Selain karena faktor orang tua, faktor lingkungan dan faktor tradisi yang diteruskan oleh para leluhur juga sangat membantu mereka. Adapun rangkaian metode yang diterapkan ulama Sinqit untuk menghafal Al-Quran, menurut Ibrahim As-Sinqiti diantaranya ada 6 fase. Pertama, guru akan mengajarkan huruf. Fase ini dimulai sejak anak usia dini, umumnya pada usia 5 tahun. Anak-anak akan diajarkan huruf-huruf, kemudian harokatnya sampai lancar dan tidak terbata-bata. Fase kedua, guru akan menulisnya dalam sebuah papan. Ia menulis satu huruf demi satu huruf, lalu mengucapkannya, dan sang murid akan mengikutinya secara berulang-ulang. Fase ketiga, guru akan mendikte, lalu murid menulisnya. Biasanya, alat yang dipakai menulis adalah sebuah papan yang terbuat dari kayu, atau yang biasa disebut lauh. Penanya dari pelepah, tempat tintanya dari batu ataupun tembaga, dan tintanya dari perekat Arab atau karbon. Setelah itu, guru akan menyuruh muridnya untuk membaca huruf-huruf beserta harokat-harokatnya dengan baik dan benar. Hingga ketika sang guru merasa bahwa muridnya sudah bisa membaca huruf-huruf itu dengan baik dan benar, ia akan menyuruhnya untuk duduk dan mulai membacanya secara berulang-ulang.
Biasanya para murid mengulanginya sampai 100 kali di waktu pagi, lalu menyetorkannya pada guru dengan dibaca. yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Murid akan terus membacanya berulang-ulang sampai benar-benar hafal di luar kepala tanpa terbata-bata. Kemudian setelah hafal, ia akan menyetorkan hafalannya kepada guru di siang harinya. Sore harinya, murid akan membaca hafalannya lagi dengan ditambah hafalan hari kemarin secara berulang-ulang. Kemudian menyetorkan hafalannya tersebut kepada sang guru. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Murid diberikan waktu istirahat setelah menyetorkan hafalannya di pagi hari sampai zuhur, dan setelah menyetorkan hafalannya di siang hari sampai sore. Bimbingan dan pengawasan yang terus-menerus dari seorang guru sangat berperan penting terhadap hafalan murid-muridnya. Setiap murid diharuskan membaca dan memurojaah hafalannya setiap hari dengan suara keras, yang sekiranya didengar oleh guru dan murid-murid lain. Mereka tidak ditolerir membaca dengan suara yang pelan. Mereka diwajibkan memurojaah hafalannya itu minimal 5 juz atau lebih, sesuai dengan arahan gurunya. Tidak jarang, pada saat-saat tertentu, guru akan memanggil salah satu dari muridnya untuk membaca seluruh hafalannya di depan gurunya. Jika didapati sebagian hafalan muridnya kurang baik, berarti ia telah melakukan penipuan atas murojaahnya, dan guru akan menghukumnya dengan hukuman yang pantas, sampai murid itu tidak melakukan penipuan atas murojaahnya lagi. Fase keempat, murid akan belajar Rasm Usmani. Pada fase ini, kitab yang biasa dikaji adalah kitab Rasmut Thalib, karya Abdullah Al-Jimki As-Sinkiti. Dahulu, ulama-ulama Sinkit mengkajinya dengan mengandalkan hafalan. Dikatakan bahwa mereka begitu menjauhi melakukan kajian dengan cara melihat lembaran kitab. Fase kelima, murid akan menulis Al-Quran dengan memperhatikan kaidah-kaidah Rasm Usmani. Kurang lebih 3 lembar tanpa didikte dan tanpa melihat mushaf. Lalu hasil tulisannya akan diberikan kepada gurunya. Jika tidak ada kesalahan dalam penulisannya, maka guru akan menyuruh muridnya untuk membaca tulisannya berulang-ulang, sehingga bentuk-bentuk tiap kalimat dan metode penulisannya akan menancap dalam ingatan. Sampai ketika murid sudah mampu menulis 5 juz tanpa kesalahan, guru akan menyuruhnya untuk menulis kitab Ibnu Bari, yaitu sebuah kitab yang membahas qiraah Imam Nafi' dari 2 riwayat, yakni riwayat Warosi dan riwayat Qalun. Sembari menghafalkan kitab ini, murid terus melakukan murojaah tulisan Al-Qur'annya, sampai guru memberhentikannya, sebagai isyarat bahwa murid itu telah memasuki fase ijazah. Fase terakhir atau fase keenam, yaitu fase sang murid memperoleh ijazah. Pada fase ini, guru akan menyuruh murid untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya secara sempurna tanpa kesalahan dan kemacetan sedikit pun. Kemudian guru akan menuliskan ijazah untuk murid tersebut dengan tulisannya sendiri, yang mana dalam ijazah tersebut ditulis mata rantai atau sanad qiraah Imam Nafi', dan juga berisi nasihat-nasihat untuk sang murid.
Bahkan, tradisi menghafal Al-Quran di Sinqit dimulai sejak bayi belum lahir. Ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, sang ibu tersebut tidak akan membuang-buang waktunya hanya untuk tidur saja. Akan tetapi, sang ibu akan menghabiskan waktu kehamilannya tersebut dengan murojaah hafalannya hingga merasa lelah dan letih. Kemudian, ketika bayi sudah lahir, satu keluarga akan bersama-sama mengulang-ulang hafalannya. Dilanjut, ketika sang anak sudah mulai bisa membaca Al-Quran dan mampu menghafalkannya, ia akan murojaah langsung di depan orang tuanya. Bahkan, jika terdapat anak kecil yang sudah berumur 7 tahun tetapi ia belum hafal Al-Quran, maka hal tersebut akan dianggap sebagai sebuah aib dan akan menjadikan orang tua mereka merasa malu karena mereka merasa gagal dalam mendidik anaknya. Dengan adanya tradisi menghafal Al-Quran yang sudah mendarah daging di hati para penduduk Sinqit, sepertinya menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat di dunia, dan sudah sepantasnya bagi kita untuk meniru dan meneladani mereka. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه